Puji Tuhan, jumpa lagi bersama program Kita Diberkati. Nah, hari ini saya ada di satu kebun dan kemudian saya coba membuat satu renungan singkat buat kita sekalian dimanapun Anda berada. Ya, kita tahu sekarang banyak masalah yang dihadapi oleh seluruh umat manusia, karena itu adalah bagian dari perjuangan hidup, ya. Tetap ada problem yang harus kita hadapi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini judul renungan singkat ini adalah bagaimana menghadapi pencobaan. Nah, dari ayat Yakobus 1 ayat 2 sampai 27 ini cukup panjang. Nanti saudara akan baca selengkap-lengkapnya di tempat saudara, dan nanti saudara akan pelajari dasar-dasar bagaimana menghadapi pencobaan. Saya akan ambil singkat-singkat saja supaya ini boleh mengingatkan kita dan boleh mendorong kita kembali bagaimana kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat, di sana Tuhan mengajarkan kita bagaimana dasar menghadapi pencobaan, yaitu kita harus bahagia dalam menghadapi semua pencobaan itu. Bahagia itu adalah perasaan tenang, ya. Bahagia itu adalah tidak terkontaminasi dengan situasi kondisi. Betul-betul ada satu kegembiraan yang sangat senang dalam hidup ini, saudara. Nah, dengan dasar ini saya percaya pencobaan tidak akan menguasai kita dan pencobaan itu tidak akan mengkontaminasi kita. Kenapa? Karena kalau kita dudukkan hidup kita ini, artinya kalau kita rasa bahagia berarti kan kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, pasti kita akan bahagia, saudara. Ya, apapun yang ada di depan kita, yang kita miliki itu belum tentu itu bisa membahagiakan kita. Tetapi kalau Tuhan ada bersama dengan kita dan kita bersama dengan Tuhan, saya percaya kita pasti bahagia. Dan ternyata bahagia ini juga adalah salah satu kunci untuk menghadapi setiap pencobaan. Ya. Dan saya alami. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada rintangan mendatangin saya menyambut dengan satu kebahagiaan. Karena saya tahu, ya, apa rencana dibalik dari pencobaan ini. Ini Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, ini satu pendidikan Tuhan yang Tuhan mau bawa kita lebih maju lagi sebenarnya. Ya, nah, jadi dalam pencobaan itu kita harus hadapi dengan dasar hati yang bahagia. Dan yang kedua, kita harus bijaksana. Itu kita akan baca di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11 dalam pembacaan kita. Ya, kita harus bijaksana. Ya, bijaksana itu adalah harus berhikmat menghadapi. Kita harus belajar memilah-milah. Ya, mana yang harus kita sikapi dan mana yang tidak, saudara. Setiap masalah itu kan tidak luput dari kehidupan kita. Semua manusia menghadapi masalah, semua manusia menghadapi pencobaan. Jadi tujuan pencobaan itu, kalau saya lihat dari kacamata rohani, perpanjangan tangan Tuhan untuk membentuk saya, untuk mengoreksi saya, untuk memberikan jawaban-jawaban di balik dari masalah ini. Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa sebenarnya. Makanya kita harus bijaksana, ya. Seperti Salomo dengan bijaksana, ya, begitu bijaksana, ya, dia mengatasi setiap masalah-masalah yang diizinkan dia harus tangani, saudara. Nah, yaitu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana menghadapi pencobaan? Kita harus bertahan dalam menghadapi pencobaan. Jadi harus ada daya tahan. Dan saya percaya, ya, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Itu di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dan di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah berikan satu daya tahan yang mampu untuk bertahan kita di dalam pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Berarti ada kekuatan ekstra supranatural yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan dilampaui oleh pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, saudara. Ya, jadi kenapa ada orang banyak dicobai dan dia jatuh dan dia terbawa oleh pencobaan? Karena apa? Dia tidak menyikapi dengan dasar apa yang Tuhan sudah berikan. Dalam ayat-ayat ini, ya, di dalam ayat yang keberapa tadi saya baca, di dalam ayat ke-5 sampai ayat 11 kita harus bijaksana. Jadi dasar bijaksana ini aja. Saya percaya pencobaan itu tidak akan membawa kita tenggelam di dalam masalah. Ya, karena apa? Tuhan ada bersama dengan kita bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang akan mengerjakan banyak hal, ya. Yang penting kita harus bijaksana, berhikmat untuk menghadapi pencobaan itu. Dan yang yang ketiga itu, ya, yang kedua tadi, kemudian yang ketiga bertahan, ya, ada daya tahan yang luar biasa.
ya yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, dan kita akan mampu mengatasi setiap masalah. Libatkan Tuhan terus, ya, jangan dengan kekuatan sendiri, dengan kepintaran sendiri, tetapi libatkan Tuhan, ya. Tuhan punya cara bagaimana menyelesaikan, beribu-ribu cara untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi di lewat kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan yang keempat, saudara, ayat yang ke 17 sampai ayat 18 di sana, ternyata di balik dari pencobaan itu ada berkat, ya, berkat dalam menghadapi pencobaan. Ada berkat, saudara. Jangan pikir Tuhan izinkan ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, terus nggak ada berkat di sana. Ternyata ada. Ya, kalau kita tahu dari dulu aja dari ada apa di balik dari permasalahan, dari pencobaan itu ada berkat. Waduh, saudara, kita ini bisa kaya raya. Kaya di sini bukan masalah uang, kaya di sini kaya bijaksana, ya, kaya kaya mengatasi keadaan situasi, ya, itu juga adalah kekayaan yang dari Tuhan. Tuhan sudah berikan spesial itu di dalam kehidupan kita, ya. Jadi berkat dalam menghadapi pencobaan, ada berkat di balik semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Dan yang terakhir, yang kelima, di sana ayat 19 sampai ayat yang ke-70, saudara. Di sana untuk menghadapi pencobaan kita harus bertekun dalam menghadapi pencobaan itu. Kita harus bertekun, berarti kita harus setia, saudara, ya. Kita harus setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Karena itu semua mengatasi setiap masalah. Kita akan berjalan di dalam masalah bagaikan raja wali yang terbang tinggi mengatasi badai, saudara, ya. Badai apapun, ya, kalau kita sikapi dengan dasar Tuhan ada dalam hidup kita, maka saya percaya, haleluya, pencobaan itu tidak akan membuat kita takut. Pencobaan itu tidak akan membuat kita terlena. Pencobaan itu justru akan membawa kita lebih maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biar renungan singkat ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita, dan saya berdoa biar yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang berdosa juga Tuhan mengampuni dosa dengan pengakuan kita, dan dasar kita mengampuni orang lain juga. Dan yang terakhir, saya percaya Immanuel, Allah beserta kita. Kita tidak perlu takut apapun yang kita hadapi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ada di antara teman-teman, saudara-saudara yang belum like dan subscribe, ya, tolong di subscribe saja, dan ini boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dengan atau bersama program Kita Diberkati di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.